Kamu pasti sering banget dengar kata kelompok kan? Kalau di sekolah biasanya suka ada yang namanya kerja kelompok. Ada kelompok ilmiah remaja, dan ada juga kelompok ekstrakurikuler. Dan mungkin kamu juga suka main bareng-bareng sama teman satu geng pas istirahat atau pulang sekolah kan? Nah, itu juga bisa disebut kelompok loh. Kenapa ya kita suka berkelompok? Apa biar jadi sosialita kekinian? Geng-geng ala gitu bisa dibilang kelompok sosial nggak ya? Nah, daripada penasaran, yuk kita bahas sama-sama. Kita seneng banget buat berkelompok karena kita itu makhluk sosial. Sejak kita dilahirin, pada dasarnya kita udah punya kebutuhan pokok buat kehidupan, yaitu buat jadi satu dengan manusia lain di sekeliling kita. Kayak sama ayah, ibu, adik, kakak, dan juga jadi satu dengan lingkungan alamnya. Misalnya nih, kita mau makan dan tinggal. Pasti bakalan di lingkungan alam ini kan bareng-bareng dengan yang lain. Nah, karena dua hal itu, kita jadi terdorong buat membentuk kelompok di masyarakat. Dan ini yang kita sebut dengan kelompok sosial atau sosial group. Terus, kelompok sama kelompok sosial itu sama atau beda, Kak? Nah, beda dong. Dari kata-katanya aja ada tambahan sosial. Jadi beda. Kalau kelompok sosial itu kumpulan manusia yang punya kesadaran yang sama tentang keanggotaan dan saling berinteraksi. Jadi, unsur penting di kelompok sosial itu adalah adanya hubungan dan juga interaksi. Misalnya nih, kalau kita ngumpul-ngumpul di suatu tempat gitu ya, kayak kumpulan orang-orang yang lagi nunggu bis di halte, itu cuma bisa kita bilang sebagai kelompok dan bukan kelompok sosial. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di situ nggak punya hubungan dan mereka cenderung sibuk dengan kegiatannya masing-masing tanpa berinteraksi satu sama lainnya. Nah, karena nggak ada hubungan dan interaksi dalam kelompok itu, jadi kelompok ini nggak bisa kita bilang sebagai kelompok sosial ya. Syarat dan ciri kelompok sosial itu ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robert Camerton, ahli sosiologi asal Amerika, ada 3 kriteria kelompok sosial. Yang pertama, mereka punya pola interaksi. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mengakui kalau dia itu anggota kelompok. Jadi, individu yang ada di dalam kelompok ini sadar kalau dia adalah bagian dari kelompoknya. Yang terakhir, pihak yang berinteraksi ini diakuin sama orang lain sebagai anggota kelompoknya. Jadi, si kelompoknya ini mengakui kalau individu itu adalah bagian dari kelompoknya. Dan juga orang lain tahu kalau dia itu adalah bagian dari kelompok tersebut. Nah, kalau menurut Suryono Sukanto, sosiolog asal Indonesia, suatu himpunan manusia baru bisa dibilang sebagai kelompok kalau punya 5 syarat. Yang pertama, anggota kelompoknya sadar kalau dia itu bagian dari kelompok yang bersangkutan. Jadi dia sadar tuh ya, kalau misalnya dia masuk ke GPU. Bukan minyak ya, tapi geng Pahamify Uhuy. Dan kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain dengan kelompok. Jadi antara satu orang dengan orang yang lainnya itu ada interaksi, kayak misalnya belajar bareng-bareng. Terus, adanya faktor pengikat yang dimiliki bersama. Jadi mereka punya tujuan yang sama. Misalnya, tujuan buat sukses UTBK dan masuk kampus impian. Terus, lanjut lagi, harus ada struktur atau kaidah dan pola perilaku yang sama. Misalnya nih, ada ketua geng. Dia yang bakal ngatur kapan jadwal belajarnya, kapan diskusinya, dan kapan nanya kakak mentor buat konsultasi. Yang terakhir, ada sistem dan proses. Jadi misalnya kamu mau gabung nih ke geng Pahamify Uhuy yang tadi itu. Nah, kamu harus daftar dulu, registrasi, baru deh kamu bisa jadi anggotanya. Oke, dari penjelasan-penjelasan tadi, aku mau nanya nih sama kamu. Kira-kira yang mana ya yang kelompok sosial? Nih, ada grup idol Korea BTS yang lagi rangkulan di atas panggung. Terus ada grup kosidahan yang lagi tampil. Ada juga kumpulan orang yang lagi ikutan diskon sepatu hits. Terus ada juga nih grup
Dan kelompok klub sepak bola Arsenal. Kira-kira yang mana yo yang termasuk kelompok dan kelompok sosial? Aku tungguin nih. Nah, yang termasuk kelompok itu kelompok orang-orang yang ikutan sel sepatu hits tadi. Mereka nggak termasuk kelompok sosial karena mereka cuma kebetulan ngumpul buat nyari diskon. Nggak ada hubungannya dan nggak ada interaksi di antara mereka. Orang-orang ini cuma punya tujuan yang sama, yaitu untuk beli sepatu hits. Mereka nggak kenal satu sama lainnya. Tapi, kalau misalnya mereka tiba-tiba saling ngobrol dan buat komunitas pecinta sepatu hits, punya tujuan bareng, punya acara bareng, nah itu mereka bisa berubah jadi kelompok sosial. Kalau BTS, grup Qosidah, grup What and Klub Arsenal, ini termasuk kelompok sosial. Karena mereka punya hubungan, mereka saling berinteraksi, dan mereka sadar kalau mereka itu bagian dari kelompoknya dan kelompoknya juga ngakuin kalau mereka itu anggotanya. Kelompok sosial ini paling sedikit harus punya 2 orang anggota. Ya soalnya kalau sendirian mah namanya jomblo. Nah, kalau kelompok sosial cuma terdiri atas 2 orang anggota yang saling berinteraksi dan mempengaruhi, ini disebut dyad. Karena isinya cuma 2 orang, maka interaksinya itu lebih intens, lebih intim, dan fokus ke kedua anggota itu aja. Misalnya nih, kayak pasangan pengantin ini, berdua-dua aja kan, mau banget. Terus selain dyad, ada juga kelompok yang anggotanya ada 3 orang, yang disebut triad. Contohnya, 3 orang best friend forever ini, atau BFF kan biasanya kamu sebutnya. Nah, mereka ini juga punya hubungan internal yang dekat, walau nggak sedekat dyad. Nah, si dyad dan triad ini termasuk kelompok kecil, tapi mereka punya gerak atau dinamika yang berbeda. Karena dyad isinya cuma 2 orang, kalau salah satu anggotanya mutusin buat berpisah dan keluar dari kelompok, ya dyadnya bubar, ambiar. Tapi kalau triad, karena mereka bertiga, pas 1 orang ada yang keluar dari kelompok ini, sisa 2 orang lainnya bisa terus jalan. Nah, mereka bisa berubah jadi dyad tadi. Dari sini, kita bisa lihat ya, kalau makin banyak anggota dalam suatu kelompok, maka kemungkinan hubungannya akan semakin banyak. Tapi makin banyak anggota ini membuat keeratan dan keintiman antar anggotanya akan berkurang. Ya karena anggotanya kan banyak banget. Biasanya ya, kelompok yang anggotanya lebih dari 3 cenderung bakal lebih formal. Kayak misalnya, partai politik. Di dalam partai politik ini, mereka punya hubungan, mereka berinteraksi. Tapi hubungannya itu cenderung formal kan? Bahkan sampai munculin tingkatan atau hierarki. Kayak ada ketuanya, ada wakilnya, ada kepala departemen, dan juga lain-lainnya. Ngomong-ngomong soal politik, partai politik itu terbentuk jadi suatu kelompok sosial karena punya tujuan yang sama. Mereka punya kepentingan bersama buat menyuarakan suara rakyat misalnya. Nah, kepentingan yang sama ini adalah salah satu faktor pembentuk kelompok sosial. Kemudian, faktor pembentuk kelompok sosial yang lain itu adalah adanya pertalian darah atau keturunan. Kayak misalnya nih, kumpulan keturunan Jawa, kumpulan keluarga Minang, dan kelompok keluarga Manado. Mereka ini berkelompok karena punya hubungan darah atau pertalian. Selain itu, ada juga orang yang berkelompok berdasarkan daerah dan wilayah yang sama. Daerah dan wilayah ini bisa jadi faktor pembentuk kelompok sosial karena anggotanya punya rasa kebersamaan karena mereka tinggal di lingkungan yang sama. Kayak misalnya gini nih, kalau kamu misalnya keterima kuliah di luar negeri ya kan, amin nggak tuh? Nah, di sana kan kamu merantau tuh, sendirian, jauh dari keluarga, dan daripada weekend bengong aja, mending kamu ikutan Persatuan Pelajar Indonesia kan di daerah itu. Biar kamu ada kegiatan buat ngilangin kangen sama Indonesia dan ngerasa ada saudara di tanah rantau. Oke teman-teman, di video ini kita udah belajar tentang pembentukan kelompok sosial. Dimulai dari pengertian kelompok dan kelompok sosial. Jadi kelompok itu adalah kumpulan orang yang ada di suatu tempat. Sedangkan kelompok sosial ini adalah kumpulan manusia yang punya kesadaran yang sama tentang keanggotaan dan saling berinteraksi. Terus,
Syarat dan ciri kelompok sosial itu ada beberapa juga menurut para ahli. Dan kita juga tadi udah belajar ya tentang contoh-contoh kelompok sosial. Proses pembentukan kelompok sosial ini gimana, dan faktor pembentuk kelompok sosial itu apa-apa aja. Jadi ada kepentingan yang sama, ada pertalian darah atau keturunan, dan juga ada daerah atau wilayah yang sama. Nah, kalau kamu mau ngulang lagi video tentang pembentukan kelompok sosial ini, kamu bisa klik timestamp yang ada di bawah video ini ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.